Bagaimana sih cara saya membangun pilar finansial ini? Ada 3 cara. Tapi kalau terjadi risiko sebelum 10 tahun atau bahkan 15 tahun, bagaimana? Kita simak video ini sampai selesai. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Pada kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang kisah keranjang kehidupan keluarga. Ya, pada video pertama kita telah membahas tentang peranan dari pilar finansial untuk menopang keranjang kehidupan keluarga dalam menghadapi berbagai macam risiko. Kemudian pada video selanjutnya yang ini kita telah membahas tentang bagaimana sih cara menghitung berapa besar pilar finansial yang ideal untuk saya dan keluarga? Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara saya membangun pilar finansial ini? Oke, kita simak video ini sampai selesai. Oke, jadi untuk membangun pilar finansial ini ada 3 cara. Cara pertama adalah cara sultan. Maksudnya apa? Ya, kalau cara sultan adalah teman-teman para planners tinggal melihat dari aset-aset yang selama ini telah dimiliki apa saja. Dan dari aset tersebut, pilihlah aset yang paling liquid atau paling mudah dicairkan. Kenapa? Ingat, ketika terjadi risiko, maka keluarga akan membutuhkan dana segar, ya berupa uang. Untuk apa? Untuk yang paling dekat adalah untuk biaya hidupnya. Jadi, aset yang dapat digunakan adalah aset-aset yang mudah diuangkan atau disebutnya liquid. Apa saja? Yaitu aset berupa kas atau setara kas yang pasti. Yaitu apa? Dana di tabungan atau berupa obligasi, deposito. Nah, yang perlu diperhatikan apabila aset dalam bentuk properti, entah itu tanah ataupun rumah, itu relatif susah untuk diuangkan. Kenapa? Karena untuk menjual properti itu tidak mudah. Andaikan ingin dijadikan sebagai pilar finansial, maka nilai properti tersebut harus di bawah pasaran. Ya, misalnya pasarannya harga properti itu kalau dijual senilai 2 miliar, maka anggap saja properti ini senilai dengan 1 miliar. Kenapa? Karena pada saat nanti butuh untuk pilar finansial, maka properti ini mau tidak mau kita harus jual murah supaya cepat dapat uang. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi, cara sultan ini adalah khusus bagi para planners yang telah memiliki modal sebelumnya secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, itu bisa dijadikan sebagai pilar finansial. Tapi ingat, ketika itu sudah dijadikan pilar finansial, maka jangan juga digunakan untuk kebutuhan lainnya. Oke? Karena ini hanya berfungsi ketika kondisi darurat. Ya, seperti pilar finansial menopang keranjang kehidupan keluarga. Oke, itu adalah cara pertama. Cara kedua adalah apa? Cara yang biasa saja, di mana sebagian besar orang melakukan ini, yaitu bagaimana? Oke, kita sudah hitung berapa besar pilar finansial, anggap senilai 2,4 miliar rupiah. Ya, jadi cara biasa ini adalah cara orang mencicil. Oke, 2,4 miliar saat ini saya belum punya. Maka agar tercipta 2,4 miliar, maka saya mulai mencicil sampai tercapai angka 2,4 miliar itu. Oke? Misalnya kalau mau mencicil dalam waktu 10 tahun. Maka kalau misalnya taruh di bawah bantal, ya berapa sih cicilan per bulannya? Tinggal 2,4 miliar dibagi dengan 10 tahun dibagi 12 bulan. Yaitu ketemu berapa? Ketemu 20 juta per bulan. Waduh, masih mahal.
bagaimana dong? Karena penghasilan saya tidak segitu. Oke, nah bagaimana? Berarti kita jangan taruh di bawah bantal. Berarti kita taruh di instrumen keuangan yang dapat memberikan nilai lebih, ya, atau nilai tambah, atau sebutnya imbal hasil. Nah, contoh andaikan di mana? Misalnya produk perbankan yang paling mudah dan paling banyak adalah tabungan. Nah, di tabungan kita dapat imbal hasil atau bunga kurang lebih ya anggap sekitar 0,5% deh per tahun. Ya itu udah paling bagus, kecuali kalau misalnya nilainya banyak banget bisa sampai 20%. Tapi kita anggap 0,5%. Maka apabila dapat imbal hasil 0,5% per tahun stabil selama 10 tahun, maka para planners cukup menyisihkan uang 19,5 juta per bulan. Oke, lebih murah kan? Waduh, tapi masih mahal, gimana? Oke, jangan taruh tabungan. Kalau gitu kita taruh yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Masih di bank, kita taruh dalam bentuk apa? Dalam bentuk deposito. Ya, deposito tapi rutin ya, setiap bulan. Nah, berapa sih imbal hasil deposito? Ya, anggap sekarang imbal hasil yang kotor sekitar 5% per tahun. Maka dipotong pajak atas bunga atau imbal hasil 20%. Maka ketemu 4%. Itu bunga atau imbal hasil yang bersih per tahun. Maka dengan 4% per tahun ini, maka para planners cukup menyisihkan uang 16,2 juta per bulan. Nah, lebih murah kan? Tapi masih mahal nih misalnya. Oke, kalau misalnya masih mahal, tergantung sekarang dilihat dulu bagaimana profil resiko investasi para planners. Nah, kalau misalnya teman-teman para planners itu sudah punya pengalaman berinvestasi dan punya profil resiko investasi yang cukup baik, yang cukup agresif, maka kita bisa taruh di instrumen yang lebih agresif. Kenapa? Ingat, semakin tinggi imbal hasil yang diperoleh, maka risiko investasi akan semakin besar. Loh, bagaimana cara saya menilainya? Tenang aja, cuma tinggal klik link yang di sini nih, ikuti video ini tentang bagaimana cara menilai profil risiko investor. Di sana tinggal analisa apa profil risiko saya. Oke, kita balik. Andaikan profil risiko investasi menunjang untuk yang lebih agresif sedikit lah. Kita taruh di bentuk obligasi atau surat utang negara misalnya. Oke, berapa? Andaikan imbal hasil bersihnya sekitar 8% per tahun. Lebih tinggi daripada deposito, betul kan? Nah, maka apabila dapat produk investasi senilai imbal hasil 8% per tahun bersih selama 10 tahun terus, maka para planners cukup menyisihkan uang 13 juta lebih sebulan. Oke, ini hitungannya ya. Nah, apabila masih tinggi, bagaimana? Oke, kita taruh yang lebih agresif lagi, misalnya seperti saham misalnya. Oke, saham memang fluktuatif, kita tidak bisa memastikan berapa pastinya per tahun untuk imbal hasilnya. Andaikan bisa kurang lebih bisa memberikan 10% nih per tahun. Berarti berapa sih yang para planners harus sisihkan per bulan untuk mencapai 2,4 miliar selama 10 tahun ke depan? Yaitu yang ini nih, ya, 11,6 juta per bulan. Lebih murah kan? Ya, kurang lebih separuh andaikan para planners taruh di bawah bantal. Nah, andaikan, masih nggak mampu, penghasilannya nggak akan cukup misalnya untuk menyisihkan segitu. Bagaimana dong? Ya, mau tidak mau, berarti jangka waktunya jangan 10 tahun. Berarti harus diperpanjang jadi 15 tahun. Nah, tentunya cicilannya akan semakin ringan. Tapi berapa? Nah, ini hitungannya, rinciannya ya. Kalau misalnya ditaruh di tabungan ya 0,5% per tahun, maka menjadi 12,8 juta per bulan. Andaikan taruh di deposito selama 15 tahun, maka cukup 9,7 juta per bulan. Andaikan taruh di obligasi yang 8% per tahun, maka cukup 6,9 juta per bulan. Andaikan taruh di saham selama 15 tahun, maka cukup menyisihkan uang 5,7 juta per bulan. Nah, lebih ringan kan? Nah, tapi pertanyaannya adalah, oke, tapi kalau terjadi risiko sebelum 10 tahun atau bahkan 15 tahun, bagaimana?
andaikan ada risiko amit-amit nih 5 tahun ke depan, padahal kita sudah rencana 10 tahun atau 15 tahun. Nah, bagaimana dong? Ya, kalau bisa terjadi risiko dalam waktu 5 tahun, maka ya dana yang 5 tahun itu saja yang dapat ya kita ambil. Ya, karena emang cuma tercipta 5 tahun itu dan pasti jauh dibandingkan nilai pilar 2,4 miliar. Itu adalah risiko apabila para planners menggunakan cara yang biasa ini. Kita tidak tahu kapan terjadinya risiko. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Apakah saya akan memilih cara biasa ini? Oke. Nah, kemudian cara ketiga adalah cara yang hemat. Nah, kok bisa hemat? Ya, cara hemat ini adalah dengan menempatkan dana di kontrak uang pertanggungan atau yang disebut dengan produk asuransi. Nah, dengan melalui produk asuransi, para planners cukup menyisihkan uang sekitar 3 jutaan per bulan. Ya, selama 10 tahun kurang lebih. Atau ya bisa sampai 9 juta tergantung produknya. Mau produk yang untuk meninggal dunia ataupun mengalami kondisi kritis misalnya. Ya, kita sekitar 3 sampai 9 juta per bulan. Nah, oke, 3 juta jauh lebih hemat, betul ya? Tadi kita lihat kalau misalnya di saham yang 15 tahun, teman-teman para planners harus menyisihkan 5,7 juta per bulan. Tapi ingat, namanya saham belum tentu terjamin 10% per tahun. Nah, jadi lebih hemat. Tapi kok 9 juta bagaimana? Tenang aja para planners. Kenapa para planners bisa mempertimbangkan untuk menempatkan uang di kontrak uang pertanggungan? Kenapa? Karena ingat, apabila terjadi risiko, misal gini, kita mengambil kontrak yang 10 tahun pembayaran. Akan tapi terjadi risiko di 5 tahun pertama, bagaimana? Ya, tenang saja. Namanya kontrak uang pertanggungan, maka kontrak senilai 2,4 miliar ini sudah ada di tahun pertama. Andaikan terjadi di risiko di tahun pertama, maka akan langsung tersedia dana segar 2,4 miliar berupa uang santunan atau uang pertanggungan dari kontrak ini atau dari polis asuransinya. Nah, itu adalah cara kerjanya. Untuk detail tentang cara kerja dari polis asuransi, para planners bisa nonton di video khusus tentang manajemen risiko. Oke? Nah, jadi secara kesimpulan ada 3 cara, yaitu cara sultan, yang kedua adalah cara biasa, dan ketiga adalah cara hemat. Kalau para planners perhatikan, ini adalah menjawab dari bagaimana manajemen risiko yang sudah disampaikan pada video yang ini ya, tentang manajemen risiko. Yaitu cara sultan adalah menanggung risiko sendiri atau disebutnya sebagai risk retention. Cara biasa adalah teman-teman menggunakan cara apa? Cara other non-insurance transfer. Jadi mentransfer risiko ya selain kepada pihak asuransi. Yaitu mana? Ya risiko ibaratnya seperti tanggung sendiri nih, misalnya nabung atau ibaratnya taruh di obligasi atau saham. Akan tapi baru 5 tahun terjadi musibah, maka kekurangannya gimana? Ya kekurangannya mengandalkan bantuan dari pihak lain, contoh seperti keluarga ataupun teman. Nah, itu yang disebut dengan other non-insurance transfer. Nah, cara ketiga untuk manajemen risiko adalah melalui insurance transfer. Jadi mentransfer risiko pada perusahaan asuransi atau sesama peserta asuransi. Nah, itu yang disebut dengan kontrak uang pertanggungan atau cara hemat. Nah, mana yang menjadi pilihan para planners dalam menghadapi risiko? Ya, dalam membangun pilar finansial ini. Oke. Cara mana saja itu tidak ada yang salah. Akan tapi masing-masing cara ada konsekuensinya. Ya, seperti sudah dijelaskan tadi. Oke, para planners bisa share ya di komen di bawah cara mana sih yang akan diambil untuk membangun pilar finansial.
Oke, sekarang sudah tahu ya bagaimana cara membangun pilar finansial. Jadi, segera bangun pilar sebelum terjadi risiko. Ingat, tiang harus tersedia sebelum rumah itu jadi. Ya, kalau tidak maka rumah itu risiko ambruk. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Oke, salam planners, dadah.